mendiseminasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh masing-masing tim. Dan forum kali ini merupakan forum yang sudah kesekian kali yang merupakan bergilir ya, istilahnya bergilir dari satu tim, ada tim ekonomi Islam, kemudian ada tim religious studies, ada tim eksakta, ada tim kesehatan yang hari ini mendapatkan giliran untuk melakukan pemaparan, mendialogkan dari hasil riset yang sudah dilakukan. Yang pada tema malam hari ini riset yang sudah dilakukan pada saat awal tahun lalu kaitan dengan erupsi Gunung Semeru. Kemudian untuk Akademia Forum ini sendiri bagian dari lembaga yang memang mau difokuskan untuk riset, kemudian pengabdian masyarakat, hingga penyiapan sumber daya manusia untuk studi ke luar negeri. Salah satunya Mbak Vika ya, yang kebetulan masuk tim kesehatan dan hadir pada diskusi pada malam hari ini. Nah, publikasi-publikasi yang sudah kami lakukan tentunya bisa ini ya, salah satunya masih di seputar di Sinta 2. Ada beberapa yang di kuartil 3 dan 4, tapi bahwa tahapan ini menjadi tahapan setelah teman-teman mendiseminasikan dari hasil riset, kemudian diminta untuk mempublikasikan secara gradual begitu, Pak. Jadi ini menjadi momentum untuk saling mengasah kemampuan, mengasah keilmuan di ranah riset begitu, Pak. Dan kami mohon pada malam hari ini Pak Aziz dan Pak Asri untuk memberikan tanggapan, kemudian masukan atas riset dari tim kesehatan kami yang sudah dilakukan dan insya Allah sudah siap publish ya Pak Idam ya, yang kemarin progress reportnya sudah ada manuskripnya, tinggal kemudian mempoles sesuai dengan target jurnal yang akan dituju. Saya kira itu Pak Irul sambutan pengantar dari kami. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya forum ini menjadi forum untuk kita semakin menguatkan di ranah keilmuan, kemudian riset, hingga aktivitas akademik lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ibunda Arin yang memberikan pengantar sambutannya. Baik, sebelum dimulai acara diskusi, saya akan menyampaikan bahwa diskusi pada malam hari ini itu ada dua sesi begitu ya. Sesi yang pertama nanti dari tim riset akan menyampaikan hasil riset apa, baru nanti akan disilakan kepada pembanding atau pemantik untuk memberikan masukan atau kritik atas hasil riset yang sudah dilakukan oleh teman-teman kesehatan begitu. Untuk mempersingkat waktu, Pak Idam Holik untuk menyampaikan hasil riset kesehatan. Monggo kepada Pak Idam. Silakan. Baik Mas Irul, suara saya kedengaran jelas Pak Irul? Kedengaran baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang saya hormati, Koordinator Surabaya Akademia Forum Bapak Radio Setiawan dan teman-teman Surabaya Akademia Forum yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para penanggap, ini juga sekaligus dosen saya dulu ya. Ada Pak Aziz dan ada Pak Asri. Saya ini agak deg-degan ini ya, presentasi di depan dua beliau ini karena seperti sidang skripsi nih Pak Aziz dan Pak Asri. Ya, mengingatkan masih mahasiswa seperti itu. Kalau Pak Satria katanya ingat nasi gorengnya Pak Aziz kalau diskusi dengan Pak Aziz. Bisa Satria. Ingat nasi goreng katanya Pak Aziz. Ya. Dan teman-teman panitia peserta yang hadir pada malam hari ini, kami dari tim kesehatan ingin mempresentasikan hasil riset
riset kami di Semeru. Jadi perjalanan riset ini pada saat kami terjun ke Semeru dalam rangka mahasiswa Matana ya, program Matana di LPPM, kemudian kami ini melalui forum Akademia Forum ini kami inisiatif untuk melakukan langsung penelitian seperti itu. Memang perjalanannya agak ada perubahan ya yang mungkin saya sampaikan di awal. Jadi ketika di awal ingin meneliti tentang Semeru itu dalam ide kami ingin melakukan penelitian tentang adaptasi psikososial pada masyarakat atau penyintas erupsi Gunung Semeru. Tetapi pada perjalanannya akhirnya kami menemukan ide lain yang ingin mendalami tentang pengalaman berduka dan strategi coping penyintas erupsi Gunung Semeru. Nah, kami langsung aja pada topik kami. Mohon nanti diingatkan Pak Irul kalau waktunya habis ya. Naskah ini sudah kami kirim juga nanti ke Pak Ajis dan Pak Asri. Mungkin nanti kami perlu mendapatkan masukan karena ini masih agak mentah mungkin ya Pak Ajis dan Pak Asri untuk dikatakan siap untuk publish. Jadi mungkin perlu semacam masukan yang nanti ini menjadi layak untuk dipublikasi seperti itu. Jadi judul artikel kami pengalaman berduka dan strategi coping penyintas erupsi Gunung Semeru. Nah, mengapa kami mengambil judul tersebut? Jadi kami di bidang kesehatan memandang bahwa bencana tersebut juga akan mengakibatkan tekanan psikologis, terutama pada populasi yang rentan. Dalam hal ini yang rentan misalnya para pekerja, para ibu hamil, atau para lansia, dan kelompok-kelompok yang rentan lainnya seperti itu. Kemudian bencana ini juga akan mengakibatkan kehilangan berupa harta benda atau orang-orang yang tercinta. Sehingga kalau dalam teori keperawatan ini akan mengalami sebuah kedukaan, ya, kedukaan sehingga menurut penelitian yang sudah kami studi literatur yang kami lakukan bahwa selama ini penelitian tentang berduka ini masih sedikit ya seperti itu yang kemudian diteliti. Yang ada misalnya yang banyak pada kalau bencana itu mitigasi bencana seperti itu. Kalau di keperawatan itu kan ada keperawatan bencana, bagaimana mitigasi bencana ya, mulai dari persiapan, kemudian respon dan sebagainya. Jadi kami memandang bahwa penelitian tentang pengalaman individu yang berduka akibat bencana, terutama erupsi gunung di Semeru itu masih sedikit penelitiannya. Sehingga menurut kami ini penting untuk diidentifikasi sehingga ini menjadi semacam hasilnya nanti mungkin bisa dikembangkan menjadi pengembangan instrumen atau intervensi yang nanti disesuaikan dengan respon berdukanya seperti itu. Dan menurut kami bahwa berduka ini sangat menarik ya, karena setiap orang itu pasti mengalami yang berduka yang sangat berbeda. Ada yang mengalami itu kesulitan yang berkepanjangan, berduka karena kehilangan anggota keluarganya pada saat mungkin erupsi pada saat itu ya, karena terkena lava misalnya ya, atau luka bakar sehingga dia meninggal seperti itu. Sehingga ini akan mengalami sebuah kedukaan yang sangat luar biasa. Nah, ada nanti yang akan perbedaan seperti itu. Ada yang mengalami berkepanjangan sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ada yang mungkin nanti sudah menerima seperti itu.
Nah, dari latar belakang tersebut kami ada mengambil model atau teori tentang kedukaan yang sudah mapan ya, teori Kubler-Ross ya. Jadi Kubler-Ross itu ada tahapan berduka ya. Tahapan berduka ada 5, yang ini mungkin bisa berurutan seperti itu. Jadi ketika kita mengalami sebuah kehilangan atau berduka, entah itu barang atau orang tersayang, kita akan mengalami tahapan berduka seperti ini. Mulai dari menyangkal, ya, denial, kemudian kita marah, kemudian nanti kita akan bergening, tawar-menawar, ya, tetapi kemudian kehilangan itu tidak bisa ditawar lagi, akhirnya akan mengalami sebuah depresi. Setelah depresi, akhirnya kita akan mengalami ya menerima keadaan. Ini menurut Kubler-Ross ini adalah proses dari tahap berduka seperti itu. Kemudian kami juga mengambil teori dari adaptasinya Roy ya, tentang mekanisme coping untuk mengatasi perubahan biopsikososial, yang mana nanti dapat kita nilai apakah bencana ini menimbulkan sebuah respon yang adaptif atau maladaptif. Ya, kalau adaptif itu bagus, kalau maladaptif misalnya ini respon-respon yang adaptasi yang negatif seperti itu. Jadi 2 teori ini yang kami gunakan di penelitian ini. Jadi jujur memang ini penelitian pertama yang Pak Asri yang kami lakukan di penelitian kualitatif ya. Saya nggak pernah, mungkin seingat saya ini nanti mungkin Pak Nata juga ini, karena tesisnya ini adalah kualitatif, mungkin nanti juga bisa memberikan masukan kepada kami. Jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan apa ini fenomenologi seperti itu ya. Jadi tujuannya untuk mempelajari, mengembangkan, menggali, dan menemukan pengetahuan metode ilmiah seperti itu. Kami lanjut aja. Nah, ini yang partisipan. Jadi partisipan yang kami dapatkan di penelitian ini sebanyak 6 dengan berbagai profesi dan penyintas yang baik yang mengungsi pada saat itu di tenda maupun di rumah. Karena pada saat kami penelitian, warga itu masih banyak yang berada di pengungsian atau yang mengungsi di rumah ya, yang tidak ingin di tenda biasanya mengungsi di rumah warga. Oke, kami lanjut aja ini pada saat pengambilan ya, jadi Januari sampai Maret ya. Baik, untuk informasi umum terkait partisipan ya, ini ada 6. Jadi ada laki-laki 2, kemudian perempuan 4. Jadi memang jenis kehilangannya ini bermacam-macam ya. Ada yang kehilangan rumah, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan hewan peliharaan seperti itu. Ada kehilangan rumah, juga ada kehilangan paman, dan ada kehilangan keluarga seperti itu. Nah, ada juga yang mengungsi di pengungsian ada 4, kemudian di rumah ini ada 2. Kemudian setelah itu kami menemukan tema ya, dari penelitian ini. Yang pertama adalah tentang respon berduka. Dari teori tadi ada 5 respon berduka. Kemudian ketika kami meneliti, misalnya tentang respon pertama tentang denial ya, penyangkalan. Ya, biasanya ini ditunjukkan dengan mengingkari kenyataan, bingung ya, tidak mau menerima itu karena kaget, kemudian kalut. Nah, ini percakapannya ya kami tampilkan di sini ya, misalnya di sini yang partisipan 1 mengatakan bahwa kejadian ini tidak pernah sampai terjadi seperti ini, seperti itu. Padahal ketika kami misalnya ada wawancara dengan yang lainnya itu, bahwa ada yang lebih parah dari kejadian ini, dari erupsi sebelumnya itu malah lebih parah daripada yang kemarin itu, Pak. Tapi ada yang mengatakan bahwa
sebelumnya ini tidak terjadi seperti ini. Nah, kemudian juga ada yang misalnya yang kedua itu menggunakan kata seandainya. Seandainya sempat kena abunya ya nggak tahu Mbak paling meninggal seperti itu. Hujan. Nah ini adalah bentuk dari penyangkalan dari responden kami seperti itu. Kemudian yang anger, yang marah ya, setelah tadi menyangkal, kemudian marah. Ya. Nah, ini orang Madura ini ya, karena di Lumajang itu juga ada Madura swasta, jadi ini kebetulan dapat partisipan orang Madura gitu. Jadi marah karena tidak bisa alako ya, tidak bisa alako pekerja apa karena kehilangan pekerjaan. Jadi dia marah seperti itu ya, responnya marah ya karena gara-gara erupsi ini akhirnya tidak bisa bekerja. Jadi ada yang sampai jenuh, sumpek ya, biasanya di rumah ya sekarang tidak bisa berangkat kerja lagi gitu dan tidak bisa mencakul dan nambang ya seperti itu. Ini adalah respon-respon dari kemarahan responden. Kemudian respon yang ketiga adalah acceptance atau menerima. Nah, jadi ya dia mengatakan bahwa ya wis aku menerima wae, aku sudah menerima, ya sudah ya pasrah gitu. Jadi bencana ini harus diterima, tidak boleh disangkal gitu karena ya percuma kan mau ditolak karena ya sudah waktunya untuk erupsi ya, mungkin menurut mereka itu mungkin sudah kehendak Tuhan seperti itu. Nah, itu untuk yang respon berduka ya. Kemudian yang untuk strategi coping ini ada 2 tema ya. Yang pertama itu berfokus pada emosi seperti itu ya. Jadi responnya yaitu mengungkapkan pada kenyataan ya. Jadi mengungkapkan tentang kenyataan seperti itu. Apakah bisa diterima atau tidak ya. Ya ini adalah respon dari mereka ya. Pertama ini partisipan 3 misalnya ya. Strategi ya, jadi mereka merasa tidak kerasan ya, tidak kerasan ya, kadang-kadang tidur, kadang-kadang tidak seperti itu. Nah, ini ada bagian dari strategi coping mereka ya. Ya ada juga yang bilang ya disyukuri ya makan tetap ya, cuma pertama kalinya ya tidak ingin makan seperti itu. Nah yang kedua juga sudah lama kenal dengan relawan di sini ya, terutama ke tetangga juga punya hubungan yang baik ya, saling nangis di pengungsian ya, jadi mereka juga nangis kemudian yang ngobrol seperti itu ya. Kemudian ini orang Madura ini ngomong ya di sini kerjaannya ya tidur aja, tidak ada aktivitas yang lain. Nah, itu untuk strategi coping untuk mengatasi kedukaan mereka gitu. Kemudian bagaimana coping untuk berfokus pada masalah, misalnya ini mereka jarang ya, ini ada yang partisipan 1 ini ngebut ya istirahat aja seperti itu. Kemudian ya nggak ngobrol, kemudian niatnya cuma pengen bersihin rumah aja, jadi nggak perlu ngobrol ya, mungkin cuma menyapa saja seperti itu. Ya kalau memang seandainya ada kegiatan ya ikut menyesuaikan kegiatan. Oke, itu untuk hasil dari respon, baik yang respon berduka maupun strategi coping ya. Kemudian kita beralih pada pembahasan, misalnya untuk berduka ini. Jadi kalau berduka itu secara konsep memang merupakan respon normal ya. Normal, setiap manusia, semua kita ini pasti akan mengalami yang namanya berduka ya. Ketika kita kehilangan benda ataupun kehilangan nyawa seseorang yang kita cintai seperti itu, kita akan mengalami yang namanya berduka.
Namun respon berduka tersebut ini akan berbeda ya masing-masing individu. Ya, masing-masing individu itu akan berbeda. Contohnya mungkin yang kalau yang secara teori kan tadi tahapannya itu kan ada 5 ya, ada 5 mulai dari penyangkalan, marah, depresi, kemudian penerimaan. Namun dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipan itu tidak harus melewati fase seperti yang di teori Kabler-Ross tadi yang ada 5 tahapan itu. Tetapi hanya 3 tahapan yang dilalui oleh para responden. Misalnya mulai dari hanya menyangkal, kemudian setelah menyangkal itu marah, ya, lalu langsung menerima. Ya, tidak ada depresi sampai nangis berbulan-bulan, itu tidak ada ya, seperti itu ya. Kemudian juga tidak melewati fase tawar-menawar. Jadi ya ketika awalnya datang bencana itu ya tidak nerima, kemudian marah karena tidak bisa bekerja, akhirnya kemudian ya mereka langsung menerima kenyataan itu, seperti itu. Jadi fase untuk menerima itu enggak terlalu lama ya untuk para penyintas. Nah, jadi hasil dari penelitian ini bahwa untuk tahapan berduka seseorang itu tidak harus melewati 5 tahapan tadi, tapi cukup tadi yang 3 tahapan aja yang dialami oleh responden. Ya, ini yang hasilnya yang sudah saya sampaikan. Nah, ini misalnya contohnya ya, yang denial misalnya tadi sudah sampaikan, kalau seandainya pakai seandainya seperti itu ya, padahal kan sudah terjadi gitu ya. Apalagi yang sudah sampai tidak pernah sampai terjadi ya, padahal sebelumnya sudah pernah terjadi. Nah, ini kalau biasanya di rumah sekarang sudah nggak bisa bekerja, ini kan menyangkal keadaan yang pasca ini ya, pasca erupsi seperti itu. Ya, ini yang marah ini jemu sumpah ya, nggak bisa bekerja seperti itu. Kemudian ini menerima ya mau gimana lagi ya, mau gimana lagi, ini sudah kehendak Tuhan ya, mungkin Tuhan sudah menghendaki ya menerima. Nah itu. Kemudian lanjut strategi coping ya, ini kita pakai adaptasi Kalistaro ya untuk strategi coping ini. Nah, strategi coping ini memang bergantung pada sumber daya informasi dan koneksi yang tersedia ya. Mengingat bahwa fakta bencana memperburuk situasi kerentanan, jadi peningkatan kapasitas adaptif individu dan masyarakat dapat menawarkan keluar dan dari dampak kemiskinan dari bencana. Jadi strategi coping ini juga dipengaruhi oleh pengalaman individu dalam menghadapi bencana seperti itu. Kalau memang sudah terbiasa menghadapi bencana ya strategi copingnya mungkin akan lebih adaptif. Ya. Bayangkan misalnya orang yang baru pindah ke sana kemudian mengalami bencana itu kan akan mengalami sebuah respon yang mungkin yang maladaptif ya karena mereka belum terbiasa dengan situasi tersebut. Nah, ini kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa respon berduka yang dialami responden tidak harus melewati fase denial, anger, bargaining, depression, and acceptance. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan respon berduka dipengaruhi oleh latar belakang peristiwa yang dialami, pengalaman berduka sebelumnya, jenis kelamin, budaya, dan lainnya. Dan masyarakat terdampak erupsi Gunung Semeru ini sebagian besar mengalami mekanisme coping yang rendah ya. Tadi tidak mau beraktivitas ya, hanya tiduran saja seperti itu dan tidak ingin berinteraksi saat di tenda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari tim kesehatan, ada Pak Dede. Monggo Pak Dede, ada Pak Islam, ada Bu Uswatun, dan ada Mas Islam. Silakan mungkin ada tambahan. Pak Dede atau Pak Islam.
Bu Uswah. Cukup, Pak Irul. Langsung menanggap mungkin Bang Irul. Oke. Sepertinya Ya. Pak Asri dan Pak Adis udah nggak sabar mau bantai ya di sini, Pak Irul. Ya, Baik, itu mungkin kalau ada tambahan saya kembalikan ke Pak Irul. Baik, terima kasih Pak Idam dan tim sudah menyampaikan hasil risetnya. Selanjutnya mungkin dipersilakan. Pak Irul masih mute, Pak Irul. Halo, halo. Oke, sampun Pak Irul. Oke. Sesi selanjutnya mungkin langsung saja ke penanggap. Ini Bu Uswatun mau nambahkan nggak? Mungkin tambahan sedikit ya, ada sedikit tambahan untuk klarifikasi analisa data dalam riset kualitatif kami ini, mungkin yang belum sempat kami masukkan ke dalam hasil analisis ini terkait dengan footnote, karena itu saya rasa penting sekali berkaitan dengan ekspresi, gestur ketika kita melakukan wawancara. Nah, di situ belum sempat kami sebagai tim masukkan. Nanti mungkin akan jadi evaluasi untuk perbaikan dari hasil analisis yang sudah dilakukan. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang kemudian mempertanyakan kok kalimat yang diungkapkan oleh partisipan hanya seperti ini. Nah, itu seharusnya ada penguatan bahwa gestur, kemudian ekspresi, respon emosi yang ditunjukkan saat mengungkapkan kalimat itu harusnya kami juga cantumkan, karena itu bentuk dari footnote yang didapatkan saat interview. Itu saja sih. Nanti mungkin dapat tambahan dari Pak Asri dan juga Pak Aziz. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Uswatun. Monggo kepada penanggap. Saya persilakan dulu kepada Pak Aziz mungkin. Saya kasih waktu 10 menit. Terima kasih untuk kamu. Ya, jadi saya ucapkan selamat untuk Idam dan tim riset. Mungkin saya memberikan sedikit dari masukan karena terkait dengan topik atau diskusi hasil riset. Yang pertama bahwa riset ini bagus sebenarnya karena ini bisa menggambarkan fenomena yang ada di Indonesia, salah satu negara yang hampir setiap provinsi itu ada gunung ya, mungkin kecuali Kalimantan mungkin. Jadi ini yang menjadi penting sehingga kami ingin mencoba persoalan nanti mungkin judul dan seterusnya nanti barangkali Pak Asli yang lebih memahami itu karena beliau ini juga bidang kualitatif. Yang pertama, saya ingin mencoba mengangkat dari topik ya, karena ini saya pikir dari aplikasi sudah ada riset, nanti barangkali perlu diangkat untuk dipublish di jurnal. Kalau memang ini arahnya adalah di international journal, yang penting adalah ada kata di mana orang membaca sudah tahu, paham. Kalau orang Indonesia paham tentang Gunung Semeru, tapi kalau orang luar itu dia tidak tahu nanti Gunung Semeru itu di mana dan seterusnya. Nah, akan menarik lagi karena ini studi fenomenologi, lebih nanti bisa ditambahkan apakah itu sebuah negara atau apa, karena ini menjadi penting untuk informasi di awal. Nah, judul itu bisa berkembang ketika itu mendapatkan problem atau persoalan atau masalah yang ada di dalamnya. Kemudian saya mencoba mulai mengkoreksi dari awal ya, jadi saya bukan menguji Idam, tapi memberikan masukan. Statement di awal, kalau kita menulis, seorang peneliti asing, orang siapapun akan melihat, khususnya di bidang yang sama ya, orang akan melihat satu kalimat di awal, adakah sesuatu yang baru kan gitu. Nah, kalau ada sesuatu yang baru, katakan saja bahwa penelitian ini adalah baru diteliti, tidak ada penelitian sebelumnya, yang tentunya yang meneliti tentang itu. Itu kata kunci ya, bahwa belum ada penelitian sebelumnya terkait dengan masalah respon berduka sama strategi yang khusus pada penyintas erupsi Gunung Semeru yang ada di Indonesia. Itu penting daripada kalimat selama ini masih sedikit. Nah,
dianggap seorang peneliti itu nanti melihat, wah ini sudah ada penelitian ini. Nah, coba nanti kalimat itu menjadi kalimat masuk ketika orang meyakini, oh iya belum ada. Nah, ketika seorang pembaca atau reviewer itu mengatakan belum ada, dia akan mempelajari ada apa. Nah, disitulah itu. Kemudian kami membaca lagi ketika peneliti ini kedukaan memberikan informasi penting untuk pengembangan instrumen dan intervensi yang disesuaikan. Ini lagi-lagi seorang bidang yang sama melakukan pengembangan instrumen apa kalau mau ingin dikembangkan, katakan apa. Karena kita bidang keperawatan, ya tentu kita samakan instrumen yang dipakai untuk barangkali dipakai untuk apa ya, menunjukkan instrumen alat ukur untuk mengukur tingkat berduka. Nah, barangkali selama ini yang ada di diagnosis keperawatan kan diagnosanya adalah berduka, tapi belum sampai ada pengembangan terkait seberapa tingkat parahnya berduka itu. Nah, sehingga ada nanti temuan baru riset selanjutnya adalah akan ada suatu riset baru terkait dengan oh saya bisa mengukur instrumen untuk mengukur berduka, tapi tingkatannya bukan hanya berduka atau tidak itu. Nah, termasuk intervensi yang disesuaikan. Artinya kalau saya memahami lebih bagus langsung aja ke intervensi apa? Ke intervensi terkait dengan strategi coping kah? Atau intervensi yang barangkali pada saat respon diskusi itu sudah respon apa, melihat itu sudah ada tahu oh ini intervensinya kemungkinan yang mau dipakai apa. Karena apalagi tiga tahapan untuk mencapai orang itu respon berduka di situ. Nah, di situ yang mungkin perlu saya masukkan di awal. Kemudian jangan lupa ketika di dalam abstrak ya ini memberikan penguatan terkait dengan aspek metodologi. Nah, katakan di situ sudah mengatakan kualitatif, fenomenologi dan seterusnya. Tapi ada sesuatu yang masih orang ragu, seorang reviewer akan ragu. Ini bagaimana cara menentukan 6 partisipan itu? Nah, partisipan itu berapa kelompok katakan gitu. 6 ini apakah benar-benar satu kelompok? Nah, karena saya melihat dari situ ada dua kelompok kayaknya sih. Jadi ada profesi. Saya belum baca semuanya, jadi mudah-mudahan perspektif saya benar. Ada 2 kelompok. Ada profesi yang dimaksud ini kelompok yang mana? Barangkali nanti pertanyaan dengan berduka ini kan mungkin bertanya-tanya pada yang profesi yang terkait ya, di bidang itu. Ada dua segi ya, saya ada 2 kelompok lah segmen kalau saya mengatakan partisipan itu. Nah dari 2 ini tentu juga cara menentukan partisipan juga akan berbeda. Gitu. Ya kita tahu kan di dalam penentuan subjek yang mau diteliti itu kan kalau kita pakai pendekatan kualitatif pastilah kita arahnya bukan bicara pada random, bicara pada aspek mengapa alasan dan kita memilih si A, si B dan seterusnya. Maka teknik penentuan ini juga ditambahkan di awal. Katakan di sini bahwa peneliti memilih 6 orang diambil secara apa atau berdasarkan mungkin nanti kita lihat di metodologi di bawah itu. Itu penting untuk meyakinkan oh ternyata ada 2 hal. Itu terkait dengan teknik. Kemudian analisisnya juga begitu. Jadi mungkin ketika bicara tentang hasil ya di situ dilihat strategi gitu. Saya lihat mana yang tadi. Nah, respon berduka terdapat 3. Nah, kalau ada kalimat statement hasil analisis kualitatif, nah barangkali itu ada statement di awal sehingga ditemukan ada 3 respon. Ya. Kalau memang berani mengatakan bahwa mungkin ini saya mungkin suatu nanti yang paham. Kita bisa boleh menolak bahwa Kubler-Ross itu tidak cocok untuk kasus yang ada di Semeru. Karena Kubler-Ross mengatakan 6 tahapan harus dilalui. Kalau memang begitu ya. Tapi kalau ini temuan baru bahwa rentang responnya itu hanya 3. Sesuatu yang baru ini nanti bisa diangkat sesuatu yang fenomena bahwa nanti rentang khusus pada mengukur rentang terkait dengan respon berduka itu hanya berlaku pada kasus-kasus erupsi dengan latar yang bagaimana di situ hanya 3. Nah ini bisa meyakinkan bahwa teori Kubler-Ross itu juga tidak ada sesuatu yang berbeda barangkali. Nah, cuman persoalannya kan saya nanti belum sejauh apa yang saya dapatkan terkait dengan tawar-menawar. Nanti bisa digali atau ditanyakan ke Bu Swadon itu terkait dengan tawar-menawar itu apakah benar tidak ada kan itu.
Karena di dalam otak manusia pasti ada berpikir. Dia sebelum dia mengatakan menerima, pasti di otaknya itu ada pola pikir itu, walaupun belum terucap. Kadang-kadang dalam aspek perilaku itu kan pasti ada psikomotor, atau mungkin terucap dengan sikap, atau juga masih dalam pikiran. Nah, maka nanti itu perlu diperdalam. Takutnya ketika kita memproses, apakah benar nggak ada tawar-menawar, apakah ketika wawancara, indeks wawancaranya tidak sampai mengungkap tentang pola pikir itu. Kalau depresi, iya. Kalau depresi tidak semua memang. Karena depresi itu sangat dilatar belakangi hal-hal yang banyak hal. Tapi kalau tawar-menawar, kayak saya kok ragu sih, apakah sampai menjauh pola pikirnya sampai itu. Jadi mungkin. Tapi kalau benar-benar memang tidak ada tawar-menawar, mungkinkah? Mungkin saja. Karena kalau saya melihat dari sisi mungkin teologis ya, apakah orang sana memang orang-orang yang ininya agama dan seterusnya, dia langsung dia menerima, apa mungkin qanaahnya lebih tinggi. Nah, ini perspektif teologis, perspektif spiritual itu jauh lebih. Nah, itu yang akan nanti diungkap bahwa ketika di pembahasan, oh ini bisa saja di situ. Artinya ya memang Kubros dia tidak pernah meneliti di wilayah-wilayah orang-orang beragama, katakan hanya respon manusia. Tapi itu unik bagi kita ketika di Indonesia dengan beragam dari kondisi, apalagi Indonesia sebagai mayoritas agama. Atau mungkin juga wilayah adat istiadat di sana. Saya tidak paham tentang saat-saat bertanya itu. Nah, ini perlu diperdalam terkait dengan tahapan atau fase respon, karena ini temuan barunya di situ. Nah, termasuk juga strategi coping ya. Jadi ketika kita mengungkap terkait dengan judul adalah respon, berduka, dan strategi coping, maka ada dua tema besar ya, strategi coping yang arah mana. Maka tadi, jangan-jangan ada strategi coping yang baru, yang bukan hanya berfokus pada emosi atau mungkin yang lain. Mungkin ada sesuatu yang baru yang tidak selama ini tidak ada strategi coping yang dimiliki, tapi yang dimiliki oleh orang-orang yang dengan di wilayah tersebut. Mungkin keyakinan punya self-efficacy-nya kuat, kemudian lingkungan sosial ya lebih dominan, kemudian budaya dan di sana, sehingga strategi coping tidak berpijak pada dua teori, dua fokus, mungkin akan berpijak pada yang lain. Nah, ini perlu dihasilkan, dan ini belum nampak juga kalau strategi coping di dalam abstrak itu. Sehingga apa ya, kalau saya itu ada temuan baru, satu adalah menggagalkan teori, istilahnya meyakinkan bahwa teori tersebut adalah hal yang baru dalam rentang respon berduka. Kemudian ada hal yang baru tentang strategi coping itu. Jadi ini sesuatu yang menarik yang perlu dikembangkan di situ. Nah, itu yang mungkin di abstrak ya, jadi mungkin tambahan, mungkin kalau memang tambahan statement kayak persoalan ini disebabkan latar belakang, oke, yang menjadi penting di situ. Kemudian terkait kata kunci nanti, kalau ini yang teknis ya, nanti ketika mau kita publish, coba nanti karena ini nanti pasti akan masuk di library-nya medicine ya, bisa aja nanti ketik dimasukkan di NLM-nya ya, National Library-nya Medicine, supaya kata kuncinya menjadi kata kunci standar. Seorang dunia akan melihat apakah nanti istilah bencana Semeru itu menjadi sebuah isu apa istilahnya diksi yang tepat, namanya nanti cari dulu di semuanya. Kalau sudah menjadi nama dunia sudah tidak ada masalah, berarti itu nanti bisa menjadi. Kemudian respon berduka juga begitu, apakah berdukanya saja, responnya tidak usah, atau mungkin itu yang mungkin di latar belakang. Kemudian saya ingin menambah di makna yang pertama ya, masukan tadi. Penelitian ini bagus. Tapi ketika saya melihat kan ada judulnya gunung ya, ada menarik enggak di Gunung Semeru itu? Maka saya perlu yakinkan nanti ketika di pendahuluan. Jadi yakinkan tambahan bahwa Gunung Semeru itu ada apa di Indonesia? Apakah itu memang gunung yang nggak tertinggi, kemudian ketika dia nanti terjadi erupsi itu nggak akan selesai, atau mungkin dampaknya luar biasa, atau mungkin menjadi sesuatu yang menarik sehingga orang akan melihat di sana adalah Semerunya, karena di judul utama itu ada Gunung Semeru. Maka ungkapkan sebelum masuk ke erupsi, ungkapkan sesuatu yang bisa menarik untuk diteliti di gunung itu, termasuk di wilayah-wilayahnya, wilayah yang akan berdampak di situ. Kemudian ini tadi sudah hampir mirip di abstrak ya,
Kemudian kalau nanti menyitir terkait Kubler-Ross mengusulkan kami, kalau saya coba jangan kalimat mengusulkan, takutnya nanti orang membaca ini kok Kubler-Ross justru meyakini itu. Atau mungkin kalau mungkin menyitir atau mungkin meyakinkan teori, mungkin pandangan ya, perspektif atau modelnya Kubler-Ross menyatakan di dalam tahapan respon berduka itu ada sekian. Tapi jangan sampai kalau mengusulkan itu kan berarti nanti dianggap ini penelitiannya Kubler-Ross atau apa. Nanti itu harus sederhana, tapi mungkin hanya masukkan di situ. Nah, paling penting adalah yakinkan kembali di pendahuluan itu terkait dengan karena ini pengalaman ya. Mengapa pengalaman apa ini berduka ini diteliti? Yakinkan ulang ada sesuatu hal enggak? Fenomena apa yang ada di lapangan? Mengapa kok Anda meneliti pengalaman? Bukan hanya sekedar penelitian ini diteliti, belum diteliti. Tapi pengalaman itu menarik diteliti, manakala mungkin kasus kejadian di sana bertahun-tahun itu karena tidak ada riset, akhirnya kok ternyata ada, saya nggak tahu ya di sana, apakah memang ada pada usia-usia tertentu, lansia katakanlah, akan mengalami masalah psikologi atau masalah kejiwaan. Nah, itu menjadi penting. Jadi, bertahun-tahun ini ternyata di era di sana itu orang-orang lansia itu banyak juga yang mengalami masalah-masalah jiwa masyarakat. Nah, sehingga perlu diteliti ke belakang, ke depan, ke belakang. Jangan-jangan bukan masa tuanya. Mungkin pada saat ini sering mengalami masalah respon berduka. Pengalaman berduka inilah yang tidak pernah diatasi di setiap orang. Ini penting. Termasuk strategi coping. Nah, strategi coping itu juga mengapa perlu diteliti. Nah, ya untuk meyakinkan. Nah, ini penting untuk respon terkait dengan masalah yang ada di komunitas. Nah, kemudian tambahan ya, mungkin metode barangkali nanti disesuaikan dengan, kalau saya sih gaya selingkuhnya jurnal barangkali. Tapi kalau menurut saya ya perlu dijelaskan. Jadi ketika bicara tentang kualitatif fenomenologi, kaitkan ini pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Nah, kaitkan dengan aspek yang diteliti. Saya memberikan contoh gini. Jadi kenapa kualitatif ini dipilih? Ada sesuatu hal ya yang menarik. Atau mungkin penelitian-penelitian yang kemarin itu belum mampu mengeksplor apa dan seterusnya. Nah, di situ harus dimasukkan kalimat terkait dengan tujuan apa dan seterusnya. Ya, apakah nanti saya hanya mengukur itu saja. Jangan sampai metode ini sama dengan yang lain. Nah, sehingga kok saya lihat seperti teori saja. Masukkan unsur-unsur sebagaimana yang tujuan. Jadi alasan bagaimana pandangan di situ. Contoh saya memberikan contoh beberapa penelitian yang terkait dengan studi penelitiannya di bidang kesehatan ya, fenomenologi. Katakanlah penelitian ini mengadopsi paradigma apa, katakan di situ. Kemudian menghubungkan antara dan seterusnya, ini contoh-contoh saja. Kemudian partisipan. Nah, partisipan tadi ini kan langsung sama juga. Ini saya sudah dijelaskan di ini kan. Jadi partisipan ini coba dijelaskan kalau memang ada dua katakanlah kelompok, dua segi. Yang satu adalah kelompok penyintas, yang satu kelompok ini. Coba nanti dijelaskan perannya masing-masing. Ya. Jelaskan perannya apa kalau kita mengambil partisipan sebagai seorang profesi atau penyintas. Nanti mungkin bisa dijelaskan. Kalau memang yang dimaksud profesi adalah orang lain untuk memperdalam tentang itu. Atau mungkin ketika memilih itu jelaskan kriterianya. Memilih seorang profesi itu punya kriteria apa. Kalau di kuanti kan biasa kita inklusi sama eksklusi. Tetapi di kuali tetap ada ciri khas. Alasan mengapa kok kita harus ada mengkriteriakan supaya nanti benar-benar itu. Nah, katakan ini partisipan itu aktif dan seterusnya dan atau bagaimana ini tergantung penelitian itu. Kemudian saya lupa mungkin nanti sebelum data koleksi atau pengumpulan data itu coba setting ya. Nah, ini letaknya untuk memperjelas posisi penelitian itu di mana, siapa dan seterusnya itu di situ, di setting ya, di setting penelitian itu. Kemudian pada saat pengumpulan data, nah pada pengumpulan data ini sudah benar. Cuma nanti kalau memang jadinya partisipan itu dua kelompok, dua segmen, satu profesi, satunya adalah kelompok penyintas, ya sudah katakan
terkait dengan apa yang perlu diwawancarai profesi. Jadi contohnya gini, yang diwawancara oleh si penyintas itu apa saja? Ya, ini sudah ada. Cuman kalau yang sisi profesi itu apa saja? Nah, makna-makna itu yang akan dibaca oleh orang kualitatif. Oh iya, oh dia sudah mengerucut pada makna itu. Nah, termasuk analisis ya. Analisis sudah benar tadi, cuman kalau saya ketika masuk di analisis langsung saja, enggak usah diulang lagi data wawancara dianalisis. Langsung saja. Analisis yang digunakan ada berapa langkah, katakanlah. Saya mencontohkan kalau memang ada paradigma 4 langkah dan seterusnya. Ini contoh aja. Kalau ini ada langkah. Nah, langkah-langkah sudah dilakukan fase ini dan seterusnya ini. Itu yang terkait dengan metodologi. Nah, terkait dengan hasil nanti saya belum banyak. Nanti kalau bisa ketika sudah hasil langsung aja ada subjudul tentang hasil. Katakan di sini tentang partisipan. Jadi mungkin bisa karakteristik partisipan atau mungkin siapa ya yang dimaksudkan. Supaya nanti ujuk-ujuk ketika kita masuk tidak masuk dalam tabel. Nah, ingat bahwa di dalam penulisan artikel itu satu adalah kelemahan kita di dalam ilustrasi. Ilustrasi yang ditampilkan tidak dideskripsikan secara detail. Nah, ini penting. Jadi maka nanti judul tabel, kalau memang tabel, kalau perlu ya sampai diambil kapan, tempatnya di mana dan seterusnya. Jadi sehingga tabel itu ilustrasi itu mendeskripsikan sesuatu detailnya itu. Nah, nanti kan sudah ada penjelasan tabel itu di bawah. Jadi makna-makna yang dari tabel itu penjelasan. Kemudian barangkali hasil yang kedua katakanlah boleh mungkin ya, kalau saya sih sebenarnya kalau tema itu sudah nanti penjelasannya. Kalau sudah hasil sudah berarti hasil yang dinilai adalah respon berduka, yang kedua adalah ini mungkin sudah dihasilkan. Saya belum membaca total. Demikian juga pada pembahasan langsung, kalau saya sih langsung subjudul katakanlah respon berduka pada kasus apa. Nah, ini menjadi penting. Nah, itu yang perlu digali. Yang paling penting di dalam pembahasan di situ. Tadi alasan tidak tadi itu yang harus diungkap, mengapa dan seterusnya itu. Dan itu lebih dalam ya, lebih dominan di kasus-kasus yang ada di lapangan. Kemudian ya kalau kesimpulan nanti barangkali kalau saya sering mengatakan secara teknis, jangan sampai mengungkap lagi berdasarkan, langsung aja bikin sebuah pernyataan, jadi jangan sampai diulang-ulang karena di dalam jurnal orang nggak suka mengulang kalimat yang hasilnya tidak memboroskan kalimat. Langsung saja bikin pernyataan yang dimana dikaitkan tentang erupsi lagi. Jadi peristiwa simpulan itu karena judulnya terkait dengan masalah gunung ya, ungkap lagi tentang erupsi gunung dan seterusnya, memiliki berbagai masalah. Kemudian salah satunya juga ada ini ya hasil temuan itu. Jadi ungkapkan kaitan antara erupsi gunung Semeru, kemudian masalah respon berduka, kemudian ada sesuatu yang salikopen. Jadi itu mungkin tanggapan saya, tidak banyak, secara teknis saja. Intinya wawasan tambahan-tambahan ini barangkali mungkin perlu didiskusikan. Yang menurut saya itu, karena jangan sampai kalau mengungkapkan teori, mengulang teori itu tidak sesuatu yang baru. Mungkin bagi orang lain ya, bukan pembacanya, bukan bidang keperawatan, nanti wah ini nggak hal yang baru. Tapi kalau perawatan ya hal yang baru, tapi orang lain bagi orang perawat oh ini biasa. Sehingga seorang editor, seorang reviewer, wah ini belum mencantumkan sesuatu yang baru. Termasuk strategi coping sebagai intervensi keperawatan terkait dengan masalah berduka, ini juga menjadi penting. Itu saja Idam untuk masukan atau mungkin tanggapan. Barangkali nanti bisa ada hal yang mungkin didialogkan, yang mungkin perspektif saya ya, untuk membaca secara luar. Nah, saya tidak tahu jurnal yang mau dituju apa ya, teman-teman sudah banyak sebenarnya yang jurnal-jurnal yang dari Indonesia itu terkait dengan disaster yang juga dipublish di luar itu juga banyak. Barangkali mengadop dari gayanya begitu sehingga agak mudah masuk di wilayah jurnal itu. Karena sudah tahu wilayah Indonesia adalah wilayah bencana, sehingga jurnal salah satu jurnal yang sering memuat berita-berita Indonesia itu, bahkan jurnalnya adalah bagus, memang kuartilnya 1 sudah, dan memang itu bagus.
Nah, ini juga menjadi masukan supaya nanti memilih jurnal juga pas, supaya nanti kualitasnya juga akan diperhitungkan. Nah, cuman kan ini jaraknya kan agak panjang kan. Jadi mudah-mudahan ya kita nggak berdoa. Andai kan ada kasus lagi erupsi bagus, dunia akan melihat lagi, muncul lagi. Cuman kalau dungo kan, karena ini kemarin katanya. Cuman kan ini kayaknya ini sudah mulai lagi bencana. Tapi mudah-mudahan ya erupsi sedikit-sedikit ya, sehingga nanti memantik seorang dunia di ilmu pengetahuan lagi, dia akan memberikan respon bahwa pas waktunya jurnal ini juga muncul. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz atas masukannya. Selanjutnya mungkin langsung saja ke Pak Asri. Monggo kepada Pak Asri. Terima kasih waktu. Ya, terima kasih. Ini suara saya jelas ya. Oke, jelas Pak Asri. Oh, oke. Sangat jelas Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman dari Akademia Forum. Terima kasih Pak Aziz yang sudah banyak memberikan tadi masukan tentang penelitian kualitatif yang dilakukan oleh teman-teman di Akademia. Nah, saya hanya beberapa menggarisbawahi dari beberapa pengalaman penelitian kualitatif yang sudah saya lakukan dan juga publikasi yang sudah saya kerjakan. Nah, penelitian kualitatif itu satu yang paling, saya kira yang paling dihargai di jurnal-jurnal maupun di kalangan akademis adalah sisi kreativitas berpikir tentang mengambil makna dari sebuah peristiwa itu. Jadi yang dinilai adalah sisi kreativitasnya, bagaimana kita mempresentasikan data yang sudah kita ambil sebelumnya tentang sebuah fenomena. Tapi yang jelas sebelum saya ke sana, teman-teman di akademia bisa misalnya kalau penelitiannya kualitatif itu bisa menggunakan korek. Ini saya kira ini standar internasional untuk bagaimana kita reporting atau menuliskan hasil penelitian kualitatif. Jadi consolidated criteria for reporting qualitative research. Jadi ada 32 item yang di sana isinya adalah mulai dari yang meneliti siapa sampai dengan bagaimana analisis itu dikerjakan. Ini soal teknis, jadi bisa misalnya adalah siapa yang menginterview, siapa yang apa kredensialnya si interview, apakah dia mahasiswa perawatan S1 atau S2 atau S3 dan seterusnya, ada gender dan lain sebagainya. Namun di beberapa jurnal ilmiah memang ini perlu disertakan. Di beberapa jurnal ilmiah yang top tier itu ini perlu disertakan. Jadi misalnya siapakah interviewnya, apakah penulis pertamanya yang melakukan interview atau yang selanjutnya. Dan selanjutnya sampai dengan analisa sampai dengan hasil. Nah, di artikel teman-teman akademia itu, nah saya kira ini penelitian yang bagus, yang menarik untuk dunia internasional, karena belum banyak informasi tentang
misalnya tentang bagaimana pengalaman pada penyintas erupsi gunung. Nah, kalau melihat judulnya, kalau melihat judul ini judul yang sangat spesifik sebenarnya. Jadi grieving dan coping strategi itu memang sebuah framework tersendiri yang mencoba diadaptasi oleh teman-teman akademia menjadi sebuah judul. Tetapi kalau menggunakan judul ini, orang akan terpacu langsung dengan melihatnya sebagai proses grieving dan coping strategi. Nah, judul-judul kualitatif itu sebenarnya judul-judul yang sangat general. Jadi misalnya adalah kalau melihat judul ini, misalnya judulnya bisa diubah Experience of Mount Semeru Experience of Mount Semeru Eruption Survivor in Lumajang, Isdava, Surabaya, Indonesia, Isdava, Indonesia. Itu saja sudah cukup. Jadi pengalaman penyintas letusan Gunung Semeru di Lumajang, Surabaya, di Jawa Timur. Itu saja sudah cukup, tidak perlu memasukkan coping strategi dan grieving karena ini menjadi framework nanti yang akan dibahas di bagian diskusi dan juga di hasil dan juga di diskusi. Jadi itu yang pertama. Dari pemilihan judul itu saya kira juga kita perlu belajar. Ada beberapa misalnya jurnal yang mengharuskan judul tidak lebih dari 30 kata dan seterusnya. Tapi saya kira judul-judul yang general itu lebih menarik perhatian. Jadi orang akan merasa tertarik apa ya pengalaman orang Indonesia yang ada di Jawa Timur tentang persepsi mereka dengan adanya gunung meletus. Tapi kalau sudah ditulis grieving, sudah coping strategi, ini kan pembacanya jadi sudah tahu, ini akan berbicara tentang grieving dan coping strategi. Jadi saya kira judulnya cukup The Experience of Mount Semeru Eruption Survivor in Lumajang, Isdava, Indonesia. Itu saja sudah cukup. Kemudian soal abstrak dan lain sebagainya, itu Pak Aziz tadi sudah sangat lengkap. Jadi saya kira abstraknya juga menyesuaikan berapa kata dan seterusnya. Saya akan masuk ke introduction saja. Nah, di bagian introduction ini memang saya belum melihat adanya evidence lain yang dimasukkan ke dalam bagian introduction. Jadi misalnya dia hanya menyebut loss of property, kemudian penelitian-penelitian lain yang bersifat kuantitatif, tetapi perlu juga dimasukkan di bagian pendahuluan itu adalah misalnya bagaimana tentang tadi misalnya Idam menyebutkan vulnerability, tingkat kerentanan orang-orang yang ada di Lumajang yang dekat dengan Gunung Merapi. Karena itu pasti hampir pasti sudah ada penelitian tentang mitigasi bencana yang menilai tentang tingkat kerentanan, risiko kerentanan jika terjadi sebuah bencana. Kemudian orang mungkin juga akan sudah menilai dampak sosial dan ekonomi yang akan dialami jika ada gunung yang meletus. Kemudian bagaimana penelitian-penelitian sebelumnya tentang erupsi tidak harus di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Asia yang lain yang punya gunung meletus, misalnya di Filipina atau di Jepang atau di negara-negara lain yang memiliki disaster, memiliki bencana yang mirip. Jadi itu perlu dimasukkan.
meskipun di Indonesia belum ada, itu akan jadi kebaruan bahwa belum ada penelitian tentang pengalaman orang mengalami adanya erupsi Gunung Semeru yang ada di Indonesia, tapi penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah dilakukan di negara-negara lain. Nah, sisi kebaruannya adalah bahwa itu belum dilakukan di Lumajang atau belum dilakukan di Indonesia. Ini mungkin jadi pertama yang dilakukan penelitian kualitatif di Lumajang atau di Jawa Timur. Tapi Anda harus memastikan bahwa penelitian-penelitian yang lain itu sudah dilakukan di negara-negara lain di Asia atau mungkin di Eropa yang memiliki potensi kebencanaan yang sama, yakni Gunung Merapi. Jadi bagaimana orang Asia memandang erupsi, orang Eropa, kemudian yang lainnya, bagaimana tingkat kerentanannya, bagaimana dampak sosial ekonominya, bagaimana mereka bisa survive ketika ada gunung meletus, itu bisa dimasukkan di bagian pendahuluan. Kemudian yang kedua, di bagian metode itu, kalau Anda menggunakan phenomenological method, itu Anda harus bisa meyakinkan pembaca bahwa metode fenomenologi apa yang Anda pegang. Karena di fenomenologi itu kan cuma ada deskriptif dan deskriptif dan interpretif. Deskriptif fenomenologi ya punyanya Husserl dan yang lebih general, dan interpretif fenomenologi. Interpretif itu artinya ya hermeneutik, Gadamer dan lain sebagainya itu. Jadi hanya ada dua itu. Kalau pilihannya adalah fenomenologi, Anda pakai deskriptif atau pakai interpretif fenomenologi. Atau Anda bisa menggunakan yang lebih general, misalnya deskriptif kualitatif study. Itu boleh. Karena apa? Taruhannya adalah ketika Anda menggunakan metode fenomenologi, Anda akan ditanya fenomenologinya siapa? Fenomenologinya Banner, atau fenomenologinya Gadamer, atau fenomenologinya Husserl, dan seterusnya. Jadi kadang perlu disertakan juga fenomenologinya siapa. Kalau misalnya interpretif, ya misalnya pakai Banner kalau di keperawatan. Begitu. Jadi kalau Pollitt and Beck ini kan memang secara general. Nah, yang berikutnya di bagian partisipan, karena ini nulisnya standarnya biasanya partisipan. Nah, di partisipan itu kan Anda selain menuliskan jumlah, Anda juga harus menuliskan metode. Metodenya ini bagaimana? Kemudian samplingnya ini bagaimana? Apakah menggunakan purposif? Kalau jelas purposif, karena purposif maka harus dituliskan juga menggunakan purposif sampling. Apakah face to face dan lain sebagainya, Anda bertanya langsung ke partisipannya, ketemu langsung atau melalui telepon atau online dan seterusnya, itu juga biasanya perlu disertakan. Itu yang perlu juga. Jadi gitu tuh. Jadi selain jumlah, kemudian juga metode samplingnya, pakai purposif misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah Anda boleh mencantumkan various profession and survivor itu, tapi dengan deskripsi bahwa Anda juga mencantumkan variusnya ini apa. Variusnya itu kalau petani ya ditulis petani, kalau penjual ya disebutkan penjual, kalau penambang ya dituliskan penambang di sini. Jadi profesinya itu dituliskan. Agak panjang enggak apa-apa, karena memang itu kalau kualitatif saya kira jumlah katanya jauh lebih banyak daripada kuantitatif. Jadi profesi, kalau Anda menuliskan profesi ini ya dituliskan Pak Lurah misalnya, atau siapa,
petani, penambang, bu guru, dan seterusnya. Itu dituliskan. Nah, oke, ini sudah ada tempat refugee camp dan resident home. Jadi kalau ini bisa Anda cantumkan ini. Kemudian yang di data collection itu ini sudah Anda cantumkan berapa lama, tapi belum Anda cantumkan berapa kali. Misalnya 2 kali atau 3 kali atau total 20 kali wawancara misalnya. Jadi misalnya ada 6 orang itu 1 orang 2 kali kan 12 misalnya. Kalau misalnya kurang ditambahi 15 kali. Jadi itu perlu dicantumkan. Karena ini kan enggak 45 menit ini total atau 45 menit ini 1 kali sesi. Nah, itu. Jadi itu yang perlu dicantumkan. Jadi misalnya ini, apakah diulang, di-repeat, dan durasinya kan sudah, kemudian data saturasi datanya bagaimana. Nah, kemudian yang ketiga, ini tentang analisis data. Analisis data ini di kualitatif itu hanya ada 5. Jadi konten analisis, tematik analisis, diskurs atau analisis wacana, kemudian grounded teori, ada juga yang menambahkan naratif analisis. Anda boleh mencantumkan seperti ini, tetapi ini nanti akan dipertanyakan stepnya secara detail. Tapi Anda bisa, kalau ini memang fenomenologi itu pilihannya hanya ada 2, konten analisis dan tematik analisis. Nah, kalau Anda deskriptif fenomenologi, mengarahnya ya ke konten analisis. Tapi kalau interpretif atau hermeneutik fenomenologi, berarti Anda mengarahnya ke tematik analisis. Jadi itu yang dicantumkan, dituliskan saja. Pakai metode mana, tematik analisis atau konten analisis, itu saja. Itu biar nyambung dengan metode penelitian yang Anda pilih, karena Anda pilih pakai fenomenologi. Gitu. Kemudian ini tabel ini perlu dicantumkan juga pendidikan terakhir, education. Pendidikan terakhir. Nah, ini penting di dunia internasional apa? Karena peneliti itu akan punya visi, punya perspektif yang sama kalau yang Anda wawancarai itu lulusan SMP, lulusan SMA, akan bisa membayangkan betapa sulitnya mewawancarai. Apa misalnya bagaimana perasaan Anda ketika rumah Anda hilang kena bencana? Ya sedih, Mas. Itu jawaban orang awam, ya sedih, Mas. Tapi kan kita nulis sedih saja itu kan rasanya kok nggak puas begitu. Sedihnya bagaimana? Bisa dijelaskan sedihnya seperti apa? Seperti kehilangan apa misalnya, pakai metafora apa. Nah, wawancara yang seperti itu di orang awam itu sangat susah. Saya yakin teman-teman itu sangat kesusahan sekali ketika menanyakan bagaimana perasaan Anda ketika melihat bencana itu menghilangkan ternak, menghilangkan rumah. Itu jawabannya ya singkat-singkat, orang awam itu sedih, nangis, saya bercerita. Tapi kan kita tidak tahu apa yang mereka ceritakan, bagaimana tentang kesedihan mereka itu seperti apa. Itu yang kalau Anda mencantumkan tingkat edukasi, itu akan tahu, oh karena mungkin tingkat edukasinya
selevel SMP SMA, maka jawabannya saya kira juga tidak bisa kita harapkan seperti jawaban expert, seperti jawaban orang yang sudah lulus S2 atau S3 atau postdoc dan seterusnya. Itu yang perlu juga dicantumkan, karena itu membantu memberikan diskusi, memberikan pembahasan bahwa partisipannya itu ada batasan pendidikannya. Termasuk di sini nanti saya balik lagi di informan tadi ada Pak Haji sudah menyinggung tentang kriterianya. Kriteria inklusi dan eksklusinya seperti apa, itu juga perlu dicantumkan di sini. Kriterianya, usianya berapa, kemudian berapa jarak dengan, atau mungkin Anda melihatnya bukan jarak tapi jumlah kehilangan yang yang diderita, atau mungkin berapa lama dia tinggal sebagai warga di situ, berapa tahun dan seterusnya, itu juga perlu dicantumkan di informan dan juga di bagian informasi ini. Kalau ini kind of love ini saya kira tidak perlu dicantumkan, karena ini tidak seberapa relevan, karena itu yang nanti bisa Anda tuliskan di bagian hasil dan di pembahasan. Nah, kemudian data analisis itu kalau kita yang masih awam, kita kan bingung. Anda punya transkrip wawancara, isinya kalimat panjang, satu orang bisa mungkin 2-3 halaman. Nah, yang paling mudah itu adalah satu, Anda cari sisi faktualnya dari wawancara itu. Itu proses analisis dari awal sekali. Sisi faktualnya, Anda reduksi sisi faktual. Sisi faktual itu misalnya apa? Sisi faktual itu adalah sisi di mana persepsi semua peneliti itu sama. Misalnya, saya carikan sisi faktual. Hujan abu itu faktual. Persepsi semua orang sama, hujan abu. Nggak ada orang menyangka hujan abu sebagai hujan es, itu nggak ada. Atau hujan abu sebagai hujan air, tidak ada. Tapi yang terjadi adalah hujan abu. Nah, itu sisi-sisi faktual. Atau misalnya dari abunya dari atas, itu sisi faktual. Jadi Anda nanti kalau sudah tahu sisi faktual, Anda bisa menyusun cerita apa yang terjadi pada pengalaman orang ketika ada bencana gunung meletus itu, apa yang terjadi sebelum hujan abu dengan setelah hujan abu. Karena Anda tahu sisi faktualnya. Nah, cara yang kedua adalah kalau Anda bingung, tidak tahu sisi faktualnya, ya Anda cerita saja, dilihat ceritanya. Cerita ketika dia sebelum bencana dengan cerita sesudah bencana, maka akan Anda dapatkan dua plot. Cerita sebelum bencana, kalau sebelum bencana ya saya pergi ke pasar, jualan, saya ngajar, saya bertani, saya nambang. Tapi kalau cerita setelah bencana kan beda lagi. Saya sudah tidak lagi punya itu, yang saya lakukan ya hanya tidur-tiduran, dan seterusnya. Itu kan cerita yang bisa Anda susun menjadi dua plot, sebelum dan sesudah. Itu cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga adalah Anda menggunakan framework. Nah, framework itu teori. Nah, yang digunakan di hasil ini adalah yang menggunakan framework. Frameworknya apa? Pakai teorinya grief and loss dan pakai teorinya
coping mechanism. Tetapi framework analisis itu jarang sekali digunakan pada fenomenologi. Karena apa? Jatuhnya nanti kita akan mengikuti framework ini. Jadi fenomenologi itu kan memunculkan fenomena sejak dari awal yang kemudian kita tangkap menjadi sesuatu yang kita anggap sebagai truth atau kebenaran. Nah, kalau sudah ada framework, berarti kita dibatasi oleh framework ini ketika melakukan analisis data. Nah, makanya peneliti-peneliti kualitatif itu hati-hati sekali ketika menggunakan analisis data dengan framework atau dengan teori yang sudah ada. Karena apa? Karena risikonya adalah kita tadi jatuh pada mengikuti alur yang sudah ada pada framework itu. Nah, dan juga kalau Anda mengikuti framework itu, orang kualitatif tidak menerima fenomenologi kok menggunakan framework, fenomenologi kok menggunakan teori. Padahal fenomenologi itu pengennya adalah mencari sesuatu yang muncul di luar teori. Nah, itu yang kemudian menjadi kontradiksi. Ini fenomenologi tapi kok pakai framework. Maka Anda nanti boleh menggunakan tadi yang cara yang pertama atau cara yang kedua. Anda boleh menganalisanya berdasarkan yang faktual atau faktisitas. Yang kedua adalah menggunakan story, ceritanya. Karena nanti akan lebih menarik seperti itu, lebih menarik dibacanya seperti itu. Kalau Anda menggunakan GRIS, denial anger ini kan sudah tema yang yaitu yang ada di framework. Kalau seperti ini ya tidak perlu menggunakan fenomenologi, bisa dengan deskriptif kualitatif. Tapi misalnya kalau ini dibaca ulang, misalnya kalimat-kalimat ini dibaca ulang, temanya kan tidak harus denial. Temanya kan bisa misalnya feeling loss, kehilangan, atau temanya kan jadi it's big rain, ada hujan besar. Kan ini heavy rain ini kan bisa jadi tema. Nah, misalnya yang lain, misalnya kehilangan pekerjaan atau kehilangan rumah, itu kan bisa jadi tema tersendiri. Jadi Anda tidak harus mengikuti framework ini. Anda baca ulang lagi, dicari yang faktanya, dicari ceritanya, Anda bisa membuat tema baru. Misalnya seperti ini, heavy rain itu jadi it's big rain. Atau misalnya yang cerita yang lainnya adalah misalnya adalah ini not feel home, tidak merasa seperti di rumah. Jadi itu tema yang menarik loh. Kok meskipun dia sudah dibuatkan refugi di suasananya seperti di rumah, tapi dia akan merasa tidak di rumah. It's not feel home. Jadi saya kira ini pernyataan yang menarik, tetapi perlu dibaca ulang, perlu ditafsir ulang sebagai sebuah tema baru yang saya kira akan lebih fresh, lebih segar ketika Anda menyajikannya sebagai sebuah tema baru, di luar bahwa Anda mempunyai framework. Kalau Anda punya framework grieving and loss dan coping, itu Anda boleh menjadikannya sebagai bahan pembahasan
tetapi hasil Anda itu saya kira jauh lebih berwarna ketika nanti akan Anda baca dengan yang baru. Misalnya Punten Pak Asri. ya. Oke. Iya. Waktunya kurang 2 menit, Pak. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir saya kira adalah yang perlu dapat perhatian adalah yang tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Aziz adalah bagaimana Anda menanyakan persepsi orang Lumajang itu tentang Gunung Semeru. Jadi itu sisi lokalitas, sisi budaya yang di luar sana akan berbeda sama sekali. Mungkin, Gunung Semeru bagi saya itu pasak bumi, penjaga lingkungan saya dari bencana dan seterusnya, meskipun nanti akan membuat bencana. Gunung Semeru itu sebuah sebuah batu yang kita anggap sebagai penyelamat dan seterusnya. Itu kan akan sangat berbeda. Oleh karena itu mengapa simbol-simbol orang Jawa itu pakai gunungan dan seterusnya. Itu kan yang tidak ada di sini. Jadi itu yang nanti akan punya sisi menarik untuk pembaca luar negeri ketika Anda membaca, ternyata persepsi orang Lumajang tentang Gunung Semeru itu seperti ini. Jadi mungkin perlu ditanyakan lagi seperti itu. Jadi saya kira itu bacaan saya terhadap apa yang sudah dilakukan teman-teman. Saya kira ini cukup menarik untuk dibaca ulang datanya untuk menjadi yang lebih segar, lebih fresh, dan juga bisa menggunakan tadi standar correct consolidated untuk kualitatif ketika nanti akan Anda publikasikan. Saya kira itu. Terima kasih. Kalau nanti ada diskusi monggo silahkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri atas masukannya. Pak Asri maupun saya kira ini akan menjadi masukan untuk teman-teman tim riset dari kesehatan. Masuk ke sesi selanjutnya, mungkin ada beberapa hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan baik kepada tim peneliti maupun kepada tim maupun kepada penanggap begitu. Saya persilahkan dua penanya dulu untuk sesi pertama. Monggo kepada Pak Lihabi, juga raise hand. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Moderator. Mungkin pertanyaannya dangkal ya, tapi tidak tahu nanti jawabannya bagaimana. Yang saya tanyakan kepada penelitian ini yaitu ke peneliti, sejauh apa penelitian ini melihat riset-riset serupa, terutama mungkin peristiwa yang serupa yang terjadi pada bencana di Merapi atau di Jogja begitu. Mungkin itu aja Pak Irul. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Mas Sakaroni. Kita raise hand ini. Monggo Mas Sakaroni. Ya, terima kasih Pak Moderator terkait kesempatannya. Saya rasa tadi banyak disinggung begitu oleh penanggap Pak Asri begitu terkait apa yang kemudian ditanyakan oleh Mas Liabi tadi sebenarnya begitu terkait riset-riset yang kiranya ini ya serupa begitu ya yang terjadi di Indonesia begitu terkait
terkait gunung meletus begitu yang di daerah-daerah. Apalagi tadi udah disampaikan terkait di daerah Yogyakarta begitu terkait Gunung Merapi begitu. Nah, mungkin yang saya ingin saya tanyakan terkait hasil dari penelitian ini, apakah banyak ini ya, sebenarnya sama seperti yang disampaikan oleh Mas Liabi tadi terkait pertanyaan. Cuman kemudian yang saya ingin tanyakan lagi terkait nyambung daripada Mas Liabi ini, apakah sebenarnya penelitian ini banyak sekali pekerjaan rumah begitu ya, atau PR begitu yang perlu diperbaiki begitu. Apalagi tadi penanggap sudah menyampaikan terkait hasil daripada penelitian ini. Begitu Mas moderator begitu. Mungkin itu Mas. Sebenarnya nyambung dengan pertanyaan Mas Liabi tadi begitu. Cuma saya rubah untuk kemudian seperti yang saya tanyakan tadi itu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin saya langsung ke sesi kedua. Mas Ali, ini sudah resen. Baik, Mas Ali. terima kasih Pak Irul. Mungkin langsung saja ya, karena terbatasnya waktu. Saya di sini tertarik terkait partisipan ya, karena tadi dijelaskan oleh peneliti bahwasanya 6 partisipan yang mewakili beberapa daerah. Namun di sini belum dijelaskan 6 partisipan itu mewakili dari daerah mana. Dan juga mengapa itu penting, karena lokasi pasti mempengaruhi terhadap sikap yang ada di beberapa daerah tersebut. Jadi saya juga menyarankan agar gambaran teritorial itu juga perlu dijelaskan secara detail oleh peneliti, seperti itu. Mungkin itu saja Pak Irul. Oke, selanjutnya ada Mas Aklis. Ini sudah resen juga. Aklis. Selanjutnya Mas Yogi ya, nanti ya disiapkan ya terakhir. Ya, terima kasih Pak Irul. Jadi sangat menarik ya tema yang dibahas pada malam hari ini, yakni terkait pengalaman berduka dan strategi coping untuk penyintas bencana erupsi di Semeru. Nah, mungkin yang saya pertanyakan adalah bahwasanya tadi saya juga agak mencari-cari ya, apa sih coping itu? Ternyata adalah respon pikiran dan perilaku terhadap situasi tertentu. Saya kira ini sangat cocok dengan situasi adanya bencana erupsi gunung di Semeru. Nah, yang pertama adalah perihal pengalaman berduka. Nah, pengalaman berduka ini kan terikat dengan waktu yang bisa dikatakan sangat lama. Nah, pertanyaannya adalah seberapa lama sih peneliti ini bergumul dengan para partisipan? Karena apa? Hal tersebut itu sangat penting untuk mengetahui kejadian-kejadian yang telah dilalui oleh orang-orang di sana. Mungkin itu Pak Irul. Terima kasih. Baik, yang paling terakhir dari Pak Yogi. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Irul. Izin bertanya kepada peneliti begitu ya. Jadi penelitian ini saya rasa sangat menarik begitu untuk ditanyakan. Dan pertanyaan saya ini tadi kalau Mas Ali menanyakan terkait penjelasan terkait informan tersebut ya, berasal dari daerah mana dan sebagainya. Mungkin yang saya tanyakan ini yang saya tanyakan ini juga berkaitan dengan informan. Mungkin kita berkaca dari korban yang terkena musibah erupsi gunung yang di Lumajang itu ya. Jadi ribuan korban begitu, tapi yang diambil gitu itu hanya 6 informan. Apakah 6 informan tersebut cukup begitu untuk mewakili ribuan korban? Kemudian idealnya
idealnya dalam pengambilan informan itu seperti apa begitu? Katakanlah 100 ini harus informannya harus 10 begitu atau bagaimana? Itu yang perlu dijelaskan oleh peneliti begitu, Pak Irul. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Cukup satu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yogi. Ada 5 penanya Pak Idam, itu ditujukan kepada tim peneliti semua. Yang pertama itu dari Pak Ihabi yang itu hampir sama dengan pertanyaan kedua. Sejauh apa tim peneliti ini mengkorek begitu terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang hampir serupa atau sejenis begitu. Terus yang kedua pertanyaannya Mas ketiga itu pertanyaannya Mas Aklis. Aklis itu berkaitan dengan seberapa jauh begitu atau seberapa lama teman-teman tim peneliti membersamai responden atau partisipan begitu, sehingga bisa mengkorek terkait dengan perasaan mereka terkait perasaan berduka atau lain sebagainya gitu. Lalu kemudian pertanyaannya Mas Ali juga dengan Mas Yogi ini hampir sama berkaitan dengan kalau Mas Ali tentang ini sektorial, apakah daerah-daerah 56 responden itu cukup mewakili begitu di daerah yang terdampak begitu, atau yang terkena erupsi begitu. Terus Mas Yogi itu berkaitan dengan responden, apakah 6 itu cukup mewakili dari jumlah masyarakat yang begitu banyak terdampak erupsi tersebut. Itu mungkin 5 pertanyaan yang dapat saya simpulkan. Monggo langsung dijawab oleh Pak Idam atau tim yang lain. Baik, terima kasih Pak Irul. Saya coba menjawab dari beberapa pertanyaan dari penyaji yang sudah menanyakan ya. Terkait dengan beberapa hal, sebelumnya mungkin kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ajis dan Pak Asri atas waktunya untuk memberikan beberapa masukan ya, dan beberapa insight-insight tadi terkait dengan penelitian kualitatif. Memang tim kami ini baru pertama untuk melakukan studi untuk penelitian kualitatif, sehingga tadi sudah disampaikan banyak oleh Pak Ari ya, khususnya terkait dengan penelitian kualitatif dengan tadi ada koreksi ya, dengan beberapa hal tadi yang mungkin nanti dari tim kami akan melengkapi beberapa masukan-masukan yang tentunya itu banyak masukan, baik itu dari yang disampaikan oleh 2 penanggap tadi, Pak Ajis maupun Pak Asri begitu. Sehingga nanti paling tidak sebelum kami nanti akan melakukan submit artikel ini nanti bisa lebih sempurna, dan paling tidak kajian-kajian dan pembahasannya terkait dengan tema-tema yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Asri itu bisa masuk dalam pembahasan pada artikel kami ini. Nah, terkait dengan yang pertama, terkait dengan sejauh apa melihat penelitian-penelitian yang lainnya. Sebenarnya penelitian-penelitian terkait pengalaman berduka seperti yang tadi yang sudah disampaikan oleh tim kami, baik itu pengalaman berduka dan strategi coping ya. Itu memang kalau dilihat di penelitian di erupsi Merapi itu memang sepertinya belum pernah ada. Yang pernah ada itu terkait dengan post traumatic stress disorder atau biasanya dikenal dengan PTSD. Bagaimana melihat dampak trauma atau stres pasca terjadinya bencana alam erupsi Gunung Merapi. Nah, itu pernah dilakukan. Kalau nggak salah itu artikelnya baru diterbitkan di
di tahun-tahun 2020. Nah, kalau di penelitian itu memang menyampaikan ya setelah adanya erupsi itu ya banyak orang yang merasa sedih seolah-olah kembali atau mengingat peristiwa erupsi Merapi pada tahun 2010 dan lain sebagainya. Itu penelitian-penelitian yang sebelumnya ya terkait dengan PTSD tadi. Jadi post traumatic syndrome yang itu yang biasanya di dampak setelah terjadinya erupsi ya, stres pasca itu. Nah, itu yang biasanya sering dilakukan terkait dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, di sini kami tadi sudah disampaikan oleh peneliti bahwasanya kita akan melihat terkait dengan pengalaman berduka dan strategi coping apa yang sudah pada partisipan yang sudah kami teliti tersebut. Memang tadi yang disampaikan oleh Pak Idam ada beberapa proses yang itu tidak dilalui oleh partisipan kami seperti itu. Nah, itu yang mungkin yang menjadi insight dalam riset ini. Nah, terus yang kedua terkait dengan gimana sih partisipan yang kami pilih. Nah, partisipan yang kami pilih itu tepatnya itu di Pronojiwo. Pronojiwo ini kalau di letusan Gunung Semeru itu tepatnya di Curah Koboan sama apa ya, saya lupa itu kemarin itu. Salah satunya di situ. Memang ada dua wilayah ya. Jadi ada di Lumajang Barat sama Lumajang Timur kalau tidak salah itu pecahan dari erupsi Semeru itu. Nah, yang kita ambil itu lokasinya di Pronojiwo. Pada saat itu kita kalau tidak salah itu kita selama beberapa minggu itu sampai 4 minggu atau berapa minggu ya kita melakukan riset tepatnya di Pronojiwo itu. Nah, sehingga kami memilih tempat Pronojiwo itu memang yang aliran waktu itu yang lebih banyak terdampak dibandingkan dengan yang wilayah satunya seperti itu. Sehingga waktu itu kita ngambilnya di Pronojiwo seperti yang tadi yang ditanyakan oleh siapa ya tadi ya, terkait dengan di mana lokasi terkait dengan lokasi riset atau penelitian ini. Termasuk berapa lama dari penelitian yang sudah kami lakukan. Nah, saya kira itu mungkin dari beberapa pertanyaan, mungkin nanti ada pertanyaan yang masih belum dijawab bisa ditambahkan oleh teman tim peneliti kami. Begitu Pak Irul, mungkin nanti bisa ditambahkan dengan beberapa pertanyaan yang lainnya. Monggo Pak Islam atau Pak Idam. Pertanyaannya Mas Yogi yang pensamplingnya seperti apa? Iya, halo. Sorry Pak Irul ya ke masalah koneksi tadi ya. Ini suara saya jelas ini Pak Irul. Jelas Pak Idam. Ya, jelas. Jadi yang pertama saya mau merespon dulu yang penanggap ya. Jadi terima kasih masukannya sudah banyak tadi, baik Pak Aziz maupun Pak Asri. Yang pertama sebetulnya tadi kalau Pak Asri buka file yang awal yang saya kirim itu, jadi di live track itu sudah jelas itu saya sebut ya. Jadi memang bukan sangat sedikit, gitu. Tapi memang belum ada ya studi yang menjelaskan tentang pengalaman berduka. Cuma kami belum berani untuk menyebutkan itu seperti itu ya. Dan makanya ini mungkin forum ini menjadi penting ya untuk kami ya. Jadi di awal memang jadi ini nyambung dengan pertanyaannya Mas Lihabi dan teman-teman tadi ya, perjalanan riset ini. Jadi ini kalau Pak Irul itu sering apa ini kebaruan dari penelitian ini yang sering disebut seperti itu. Jadi ketika gunung meletus Semeru itu sudah ini ya, jadi kami sudah mengumpulkan beberapa referensi, banyak sekali referensi
dan semua menyebutkan tentang ya metode tentang kuantitatif tentang apa hubungan bencana dengan respon psikososial masyarakat seperti itu. Dan ada satu penelitian itu memang bukan di Semeru malah, tapi di Merapi ya, yang menyebutkan ya yang sudah cantumkan di jurnal itu ya memang masih kendala kita di Indonesia, belum ada banyak tentang penelitian yang khususnya kualitatif untuk pengalaman berduka ya. Kalau memang belum berani untuk menyebutkan, belum ada seperti itu. Nah, jadi awalnya kami memang ingin memberikan intervensi untuk psikososial ya, tetapi pada saat itu Semeru karena masih baru ya, sehingga kami juga ingin meneliti tentang bagaimana PTSD ya, yang sudah disebutkan oleh Pak Dede. Karena kalau kita mau meneliti tentang PTSD itu kita butuh 6 bulan untuk mengasesmen ya, apakah sudah terjadi post traumatic disorder ya, mulai mimpi buruk dan sebagainya. Nah, sehingga kami tidak mau masuk ke wilayah itu ya, apalagi hanya menilai tentang respon psikososialnya bagaimana, karena itu sudah banyak diteliti. Yang jarang adalah untuk memberikan intervensi yang baru untuk persoalan psikososial. Sehingga karena kami tidak masuk ke intervensi, sehingga kami masuk ke persoalan pengalaman loss and grief, kehilangan dan berduka. Nah, itu yang mungkin menjadi kebaruan ya, makanya artikel yang saya kirim itu Pak Asri, nanti kalau dilihat lagi di emailnya itu sudah jelas ya, no studies ya, seperti itu. Tidak ada studi yang sebelumnya yang meneliti tentang pengalaman berduka, khususnya mungkin di Semeru ya, di Semeru, karena ya dari beberapa referensi yang sudah kami kumpulkan itu nggak ada yang menjelaskan itu. Jadi itu untuk tadi ya, kaitannya dengan penelitian yang terdahulu ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya yang terkait partisipan ya. Ini juga mungkin menjadi kami ya, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dede, kami nanti juga mungkin butuh pandangan dari Pak Asri dan Pak Aziz seperti itu. Bahwa ya, karena kalau partisipan itu kan kalau kualitatif setahu kami ya nggak ada ya standar seperti kuantitatif ya harus 100 dan sebagainya seperti itu, karena mereka kan nggak mau penelitiannya kan nggak mau mengeneralisir seperti itu ya Mas Ali ya. Ya, jadi hanya mau munculkan tema-tema tertentu seperti itu ya. Nah, sehingga kesimpulannya itu nggak mewakili partisipan seperti itu, karena kalau kualitatif pengalaman individu itu pasti berbeda-beda. Cuman untuk jumlah tadi itu kan kami memang kendalanya pas di lapangan itu satu ya Pak Asri, ya tadi memang pas kita wawancara itu agak susah, memang susah untuk menggali karena tadi awam ya, karena rata-rata memang ya lulusan SD ya, mentok-mentok SMP seperti itu, sehingga ketika kami mau wawancara itu ya jawabannya sangat singkat-singkat gitu. Dan ketika terjun itu memang nggak banyak yang mau kami wawancara. Target kami sebetulnya 14, minimal 12, tetapi yang berhasil pada saat kami terjun itu ya hanya bisa 6 orang yang bisa diwawancarai. Sehingga mungkin ini jadi pertanyaan kami juga, apakah ketika ini misalnya dibuatkan jurnal dengan partisipan hanya 6 ini, apakah disebut layak atau tidak seperti itu? Kalau mau turun lagi kayaknya enggak ya, karena nanti kalau turun lagi nunggu Semeru meletus seperti itu. Nah, mungkin itu nanti kita juga mau minta tanggapan dari Pak Asri ya atau Pak Aziz, apakah dengan kuantitas seperti itu sudah pantas atau enggak. Nah, kami nggak tahu ya ukuran kepantasan itu seperti apa untuk kualitatif ini, apakah 6 ini sudah pantas atau enggak. Mungkin itu Pak Irul, mungkin ada tambahan dari yang lain ya. Sebelum ditanggapi oleh penanggap,
Mungkin ada tambahan dulu dari tim. Oke, sedikit tambahkan ya, Mbak Oh, Mbak monggo, lah. monggo. Pak Irul, berkaitan dengan mungkin yang sudah dirangkum oleh Pak Irul tadi ya, jadi 3 pertanyaannya ya, sehingga tadi menambahkan sedikit dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Dede dan Pak Idam berkaitan dengan riset terdahulu. Kalau kita melihat atau melakukan jelajah pada internet, karena memang Indonesia ini dikenal dengan daerah wilayah rawan bencana, negara yang banyak sekali bencananya, sehingga penelitian berkaitan dengan bencana itu lebih berfokus pada penanganan baik kuali maupun kuanti, seperti mungkin mitigasi, kemudian bagaimana pencegahan terjadinya bencana, dan kalaupun ketika sudah bencana terjadi itu lebih banyak penelitian yang berkaitan dengan resiliensi, ya, bagaimana kemudian para penyintas itu bertahan pada situasi seperti itu, sehingga kenapa kami memunculkan ide bagaimana kalau kita kemudian melihat secara spesifik. Meskipun tadi para penanggap saya ucapkan terima kasih, mohon maaf belum mengucapkan terima kasih, masukannya sangat luar biasa sekali untuk menjadi acuan kami memperbaiki manuskrip ini. Jadi itu tadi sehingga muncul ide seperti itu, karena banyak sekali yang membicarakan terkait resiliensi dan mitigasi ketika bicara bencana di Indonesia. Jadi ketika melihat respon apa sih yang dirasakan secara emosional atau psikologikal dari para penyintas ini belum ada, seperti itu yang disampaikan Pak Idam tadi. Kita juga nggak mau takabur ya ketika ngomong nggak ada penelitian yang dilakukan berkaitan dengan itu, seperti itu. Kemudian yang kedua, penentuan partisipan dan penentuan wilayah atau lokasi. Penentuan partisipan kemarin kami menyesuaikan dengan kebutuhan peneliti, sehingga tadi masukan dari Pak Asri dan Pak Aziz itu cukup bisa menjadi acuan kami berkaitan dengan kriteria partisipannya. Nah, itu mungkin akan kami tambahkan nanti, dan wilayah yang kami ambil itu tentu saja akan sulit menentukan di wilayah mana sih, sehingga kita menentukan tempat lokasi pengungsian seperti itu. Jadi nanti kalau kita menentukan secara kuantitatif mungkin ada ya teknik samplingnya, tapi kalau misalnya di kualitatif itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari peneliti. Kemudian berkaitan dengan jumlah partisipan, apakah cukup jumlah segitu kemudian mewakili populasi seperti itu? Seperti yang disampaikan Pak Idam, kalau kualitatif itu tidak bisa mewakili populasi. Ketika data sudah dirasa jenuh, ungkapan-ungkapan itu sudah keyword dan apa yang disampaikan oleh partisipan itu sudah mirip atau sudah persis sama, kita harus sudah menghentikan penelitian. Jadi sudah sampai pada titik jenuh dan nggak ada lagi mungkin informasi baru yang akan kita dapatkan, seperti itu. Mungkin untuk informasi bagi teman-teman, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Asri. Jadi ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih kami sampaikan pada Pak Asri dan juga Pak Aziz. Itu saja Pak Irul. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Iswah. Selanjutnya mungkin terakhir sekaligus closing statement, mungkin ada beberapa hal yang ditambahkan atau ditanggapi oleh Pak Aziz maupun Pak Asri. Monggo. Baik ya, jadi barangkali tadi sudah dapat masukan dari penanya sekaligus dari Pak Asri. Mungkin saling melengkapi. Jadi yang saya sampaikan tadi beberapa poin yang sering menjadi problem dari peneliti Indonesia untuk publish itu kan data-data yang disampaikan belum lengkap ya, belum bisa meyakinkan kepada seorang reviewer sebenarnya. Saya menarik ya, yang saya tadi dilengkapi Pak Asri. Jadi saya sejak awal tadi ragu, kalaupun Beros ini masih ditampilkan, framework-nya masih sama, kayaknya sih nanti ada sesuatu yang baru ya, walaupun ada menyangkal dari tiga tahapan dari atau kayaknya tadi yang disampaikan Pak Asri itu akan lebih bagus, tema-tema yang anggapan tadi sudah diambil berasal tema, yang bukan mengambil dari tema yang versi copy, itu jauh lebih menarik terkait dengan pengalaman
terkait dengan erupsi itu. Itu yang perlu diwaspadai. Termasuk ketika topik atau judul ya. Judul itu sebenarnya boleh saja spesifik ya, tapi takutnya tadi ditanyakan Pak Asri, takutnya kalau kita perawat ya sudah tahu pengalaman berduka sama strategi coping, paling dugaan saya itu ya kalau enggak berdukanya, kalau tahapannya itu ya strategi yang digunakan yang begitu. Tetapi kalau judulnya umum mungkin ya, apalagi teman-teman tadi sudah muncul di partisipan, itu menjadi penting. Nah, persoalan partisipan tadi sudah diyakini, cuman kami ingin menegaskan supaya nanti partisipan itu lebih dipercaya, itu aja, dipercaya bahwa mengapa kok tadi ada dari sisi profesi, dari sisi sudut orang biasa, tadi itu meyakinkan soal. Jadi prinsip secara umum itu. Jadi kalau saya sih sebenarnya jangan tergesa-gesa untuk publish. Masukan dari Pak Asri, saya lebih bagus ya, lebih bagus dan lebih menghasilkan sesuatu yang bobot paling ya sedikit, tapi istilahnya agak lama sedikit, tapi menghasilkan sesuatu yang baru. Itu saja. Selamat Idam dan kawan-kawan atas riset yang dijalankan. Mudah-mudahan ini menjadi menambah wawasan baru, temuan baru di dalam khasanah keilmuan khususnya di bidang kesehatan. Itu saja, Idam. Baik, terima kasih banyak Aziz atas masukannya. Nanti akan ditindaklanjuti oleh tim. Selanjutnya mungkin Pak Asri, sekaligus closing statement. Iya, terima kasih. Jadi penelitian kualitatif itu memang butuh prinsip etik dan butuh prinsip emik. Jadi yang etik itu yang dari luar, yang sisi yang emik itu yang dari dalam. Dan saya kira karena ini masih awal, jadi saya kira ini sudah bagus, sudah menjadi pengalaman pertama untuk melakukan penelitian kualitatif, dan untuk selanjutnya saya kira pengalaman-pengalaman seperti ini akan lebih banyak lagi bermanfaat untuk ke depan. Jadi sejak awal ketika melakukan penelitian kualitatif, maka akan tahu bagaimana nanti pertanyaan wawancaranya yang lebih fleksibel dan bagaimana menanggapi partisipan, bagaimana menggali data yang lebih dalam dan lebih tebal lagi, sehingga nanti ketika analisis data menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira yang perlu ditambahkan dari yang tadi sudah banyak sekali tambahan dari Pak Aziz dan juga dari teman-teman yang lain adalah juga rigor. Sisi rigor. Rigor itu sisi validity and reliability kalau di kuantitatif. Sisi rigor itu perlu juga ditambahkan. Bagaimana Anda bagaimana Anda menjelaskan kredibilitas, dependabilitas, dan kemudian confirmability ketika penelitian ini nanti Anda publikasikan. Bagaimana kredibilitas datanya, bagaimana ketika penelitian ini akan ditransfer ke lokasi yang lain, bagaimana data Anda dapatkan, dan seterusnya. Itu saya kira juga penting untuk diperhatikan. Dan yang ketiga, saya kira yang lebih perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana sih kita sebagai peneliti itu tidak terkungkung oleh segmentasi framework yang sudah ada ketika kita berpikir kualitatif. Kualitatif itu kan sesuatu yang kreatif, sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru, dan saya kira teman-teman bisa belajar banyak nanti dari penelitian-penelitian kualitatif untuk selalu berpikir bagaimana mencari kalimat baru, tema-tema baru, wacana-wacana baru yang itu akan bisa
berkontribusi secara lebih banyak terhadap perkembangan keilmuan di Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kira ini sebuah batu pijakan untuk teman-teman melakukan penelitian kualitatif di masa yang akan datang dengan yang lebih baik. Terima kasih saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Asri atas beberapa masukan. Terima kasih evaluasi dan akan ditindaklanjuti. Terakhir mungkin dari tim Pak Idam, ada tambahan? Oke, baik. Terakhir mungkin dari kami, ini masukan dari Pak Aziz dan Pak Asri sudah kami catat juga, ini akan menjadi perbaikan untuk jurnal kami, naskah kami ya Pak Aziz dan Pak Asri. Mungkin nanti kalau sudah kami perbaiki, ini nanti kami share lagi lah ini buat ya semacam reviewer, peer review. Ya sebelum nanti kami publish ya jurnalnya. Oke, mungkin itu Pak Irul. Jadi sekali lagi kami banyak terima kasih pada Pak Aziz dan Pak Asri atas tanggapan yang banyak sekali ini ya. Cukup ya Pak Idam? Cukup Pak Irul. Baik, terima kasih tim kesehatan. Terima kasih banyak juga ke tim penanggap Pak Asri dan Pak Aziz atas waktunya dan masukannya. Masukan sudah di tim kesehatan nanti akan ditindaklanjuti. Saya kira cukup ke depan mungkin ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri bila bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Aziz. Matur nuwun Pak Asri. Matur nuwun Pak Aziz, Pak Asri. Terima kasih Pak Aziz, Pak Asri. Selamat beristirahat. Pak Asri. Terima kasih Pak Asri, Pak Irul. Mana Pak Asri? Gimana Iya, oke. Sehat ini. Sama keluarga Pak Asri. Tambah kira muncul Pak Tawatra dari tadi nggak ada padahal itu. Ada Vika Pak Asri di Taiwan Pak Asri. Ada dari tadi. Ente yang enggak videonya dimatiin. Tambah terang air rek. Sekali-sekali ketemu sama Vika Pak Asri. Pak Asri iya. blow up. Anaknya umur piro wisan bro? Lampu. Anaknya umur piro bro? 1 tahun setengah. Oh, wis kurang pirang bulan meneh rek balik rek. Ya paling selesainya Agustus 2023. Ditunggu Pak Dede Pak Asri sama Bu Deka. Iya. Saya mau belajar kualitatif sama Pak Asri ini. Karena dari dulu nih saya kan baru nyoba kualitatif ini. Ya wes, sampai jumpa di Indonesia, bro. Yo. Makasih. Matur nuwun. Sami-sami. Oh, pun telah ngger.